Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwiki Agus Saputra, NIM 11814016, kelas Metodologi Penelitian RA. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas besar ini. Judul yang saya angkat kali ini yaitu perwarupa sistem keamanan sepeda motor berbasis Internet of Things menggunakan bot Telegram. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu jumlah pengguna sepeda motor terus bertambah setiap tahun. Akan tetapi tingkat keamanan sepeda motor tersebut masih sangat sederhana. Kemudian pencurian sepeda motor masih sering terjadi. Hal ini maka menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Kemudian sulitnya pada proses pelacakan lokasi kendaraan sepeda bermotor ketika terjadi aksi pencurian. Kemudian perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin pesat, perlu kita menerapkan teknologi Internet of Things, di mana kita dapat mengendalikan suatu perangkat dari jarak jauh. Oke, dari uraian latar belakang penelitian ini, adapun identifikasi masalah. Yang pertama, tingkat keamanan pada sepeda motor yang masih sederhana, sehingga masih sering terjadi adanya pencurian sepeda motor. Kemudian, kesulitan dalam melacak keberadaan sepeda motor dan mengungkap pelakunya. Adapun rumusan masalah yang didapat dari identifikasi masalah adalah bagaimana rancangan perwarupa sistem yang dapat mencegah pencurian dan pelacakan lokasi kendaraan dengan menerapkan teknologi IoT. Adapun batasan masalah, yang pertama, pengendalian perwarupa pendeteksi pencurian dan pelacakan pada sepeda motor menggunakan chatbot Telegram yang terhubung dengan Arduino Uno menggunakan microcontroller ATmega 328. Kemudian, penggunaan chatbot Telegram digunakan hanya untuk menghidupkan klakson sepeda motor setelah jauh, mendapatkan koordinat GPS kendaraan dan pengambilan gambar. Kemudian tujuan penelitian ada di antaranya yang pertama membuat perwarupa sistem yang dapat mendeteksi objek di depannya. Yang kedua, perwarupa sistem yang dapat dikendalikan dengan bot Telegram. Ketiga, menerapkan teknologi IoT pada sistem keamanan kendaraan sehingga kita dapat mengendalikan sistem tersebut secara jarak jauh. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, untuk mengantisipasi terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan menghidupkan klakson dari jarak jauh. Yang kedua, mendapatkan lokasi keberadaan sepeda motor saat hilang atau ketika di tempat parkir yang sangat luas. Yang ketiga, tingkat pencurian sepeda motor hari demi hari akan berkurang di kalangan masyarakat umum. Kemudian kita melanjut ke bab 2 yaitu studi literatur di mana ada landasan teori. Yang pertama ada sistem keamanan sepeda motor. Pada umumnya kunci stang merupakan sistem keamanan pada sepeda motor yang berasal dari bawaan pabrik. Akan tetapi hal ini merupakan sistem keamanan yang sangat sederhana sehingga masih dapat dibobol. Kedua, aplikasi Telegram Messenger. Aplikasi Telegram Messenger merupakan jenis aplikasi chatting sama seperti WhatsApp, Line, dan BBM. Akan tetapi bedanya terdapat fitur bot yang menjadi kelebihan Telegram Messenger sebagai akun penjawab otomatis yang dapat merespon teks tertentu sesuai dengan input yang diberikan. Kemudian Internet of Things. Internet of Things ini dapat menghubungkan semua perangkat dan dapat dikendalikan secara jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Yang keempat, Arduino Uno, model bot Arduino dengan microcontroller ATmega 28. Sehingga kita dapat untuk semua sensor yang terpasang dapat diproses dengan microcontroller tersebut. Yang kelima, sensor. Sensor merupakan alat yang dapat mendeteksi suatu objek dan sensor menjadi inputan. Sebagai inputan ketika mendapatkan dapat mendeteksi adanya getaran maupun gerak seseorang, kemudian akan diinputkan ke microcontroller ATmega 28, kemudian microcontroller tersebut akan mengirimkan notifikasi ke Telegram pengguna. Yang keenam, metode waterfall. Metode waterfall yaitu model pengembangan perangkat lunak atau biasa disebut software development life
cycle SDLC, di mana tahap melakukan perencanaan dulu, lalu masuk ke tahap analisis, kemudian desain, implementasi, dan cutover. Dengan itu menunjukkan bahwa siklus tersebut pembangunannya telah selesai. Bartholomeus dan Agus dengan judul Sistem Keamanan Ganda Sepeda Motor dengan fingerprint dan GPRS berbasis Arduino untuk peningkatan keamanan. Permasalahan dan tujuannya, tindakan preventif, tindakan pencurian sepeda motor perlu dilakukan. Sidik jari merupakan salah satu biometrik yang dapat digunakan untuk autentikasi yang unik dan stabil. Dengan metode yang digunakan yaitu fingerprint dan GPRS berbasis Arduino, dan evaluasinya dengan cara menentukan presentasi keakuratan sistem yang telah dikembangkan sebelumnya. Data diambil dengan cara uji coba kinerja alat secara keseluruhan. Kekurangannya yaitu sistem pengaman sepeda motor yang tidak dapat diintegrasikan dengan smartphone. Maka penelitian saya ini yang membedakan penelitian sebelumnya ini yaitu dapat terhubung dengan smartphone sehingga dapat dikendalikan secara jauh dengan metode dengan berbasis Internet of Things dan menggunakan bot Telegram. Oke, baik, kita menuju ke bab 3, metodologi penelitian, yang mana ada tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian ke studi literatur, selanjutnya analisis kebutuhan, kemudian perencanaan sistem, kita masuk ke implementasi sistem, kemudian sistem akan diuji, dan terakhir analisa hasil. Pertama, pada tahap identifikasi masalah, menghasilkan beberapa tujuan yang akan menjadi bahasan pokok pada penelitian ini. Kemudian setelah tahap identifikasi masalah, tahap selanjutnya yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mencari referensi dari beberapa penelitian sebelumnya, yang kemudian menghasilkan beberapa studi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama penelitian. Selanjutnya kita menuju analisa kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan apa saja yang dapat menunjang tujuan utama penelitian berdasarkan studi yang sudah didapat pada tahap studi literatur. Kemudian perencanaan sistem adalah tahapan dalam merancang hasil kebutuhan yang sudah dianalisa tadi. Rancangan ini dibutuhkan pada tahap implementasi yang berguna untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Rancangan nantinya akan menghasilkan berupa sistem yang akan dibuat. Kemudian tahap implementasi merupakan pengimplementasian untuk menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk fungsional untuk membangun berupa sistem deteksi pencurian dan pelacakan sepeda motor. Kemudian kita masuk pada tahap pengujian. Berupa sistem yang sudah dibuat tadi akan melakukan tahap pengujian melalui serangkaian skenario tes agar dapat memastikan setiap fungsi dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang terakhir, analisa hasil merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk menganalisa hasil dari pengujian berupa sistem. Selanjutnya akan muncul sebuah kesimpulan dan analis dari perwarupa sistem terkait pemecahan masalah yang telah ditentukan pada tahap pengidentifikasian masalah. Selanjutnya ada analisis masalah, antara lain umumnya pengguna kendaraan bermotor hanya mengutamakan kunci ganda maupun alarm untuk sistem keamanan. Kedua, untuk menemukan lokasi kendaraan dan mengungkap siapa pelakunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Adapun analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Apa saja kebutuhan fungsional? Yaitu satu, mampu melakukan identifikasi objek. Yang kedua, mampu memberitahukan ke pengguna melalui Telegram Messenger. Kemudian mampu memberikan koordinat GPS lokasi kendaraan berada. Yang terakhir, mampu menghidupkan klakson secara interaktif. Kemudian kebutuhan non fungsional terdiri dari satu, akun bot Telegram terhubung dengan perangkat IoT agar dapat mengendalikan fungsi-fungsi sistem. Kemudian kecepatan respon perintah yang diberikan tergantung pada koneksi jaringan internet. Kemudian kita menuju rancangan desain sistem. Rancangan desain sistem ya, di sini ada proses alur kerja. Ya, dari sensor yang terpasang akan mengidentifikasi apakah terdeteksi getaran atau gerakan. Jika iya, akan mengirimkan notifikasi ke Telegram pengguna. Dan sensor kamera akan menangkap gambar, kemudian dikirimkan ke pengguna melalui Telegram Messenger. Apabila pengguna ingin mengambil foto lagi, maka ia akan kemudian akan dikirimkan sebuah foto kembali, dan apabila teridentifikasi orang mencurigakan, maka
kita bisa menghidupkan klakson secara otomatis dari jarak jauh. Kemudian kita dapat mendapatkan link Google Maps lokasi kendaraan melalui Telegram Messenger. Kemudian yang berikut adalah block diagram, di mana untuk menghidupkan sistem ini kita perlu menginputkan satu daya. Kemudian semua sensor terpasang ke microcontroller ATmega 328. Untuk menghubungkan ke internet kita membutuhkan GSM, dan untuk mendapatkan link GPS maka kita butuh modul GPS juga. Nah, kemudian si pengguna dapat menghidupkan klakson secara jarak jauh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.